Selamat datang di podcast Ngeteh Angga. Tentunya balik lagi bersama saya Desi. Dan di podcast kali ini teman-teman tahu nggak kalau hari ini aku udah berhasil ngundang orang dari Prancis. Luar biasa kan, langsung aja nih kita ini ya, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan untuk ada Bapak Eko. Ini bacanya gimana ya? Aku nggak tahu. Silakan untuk perkenalan dulu. Ini ya, perkenalan dulu aja kali ya. Silakan. Oke. Je m'appelle Yuni Eko Budi Santoso, j'habite Bobotsari, je parle anglais, français. Comment allez-vous? Oh, nah itu. Nanti translate-nya ada di bawah ya. Ternyata namanya Bapak Eko Budi Santoso. Kepanjangnya Yuni Eko Budi Santoso. Oh, Yuni Eko Budi Santoso. Apakah Anda berasal dari Prancis? Aslinya Prancis bagian selatan. Bagian selatan, alias Bobotsari. Iya. Ternyata bukan orang Prancis, guys, tapi bisa bahasa Prancis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi artinya apa itu tadi yang di ini? Nama saya Yuni Eko Budi Santoso. Saya tinggal di Bobotsari. Saya bicara bahasa Inggris, Prancis sedikit-sedikit. Kemudian comment allez-vous, apa kabar? Oh, comment allez-vous. Au revoir. Sampai jumpa. Oke. Bon nuit, selamat malam. Bonjour. Oh, bongbong banyak bongbong. Bongnya. Itu kalau Prancis itu bahasa yang sulit untuk diapalin di itu sih sebenarnya. Salah satu dari sekian banyak bahasa yang sulit sebenarnya. Karena tulisan sama pengucapannya sebenarnya itu berbeda. Oh, misalkan. gitu. Makanya pemain Prancis misalkan ada Laurent Blanc tulisannya, maka bacanya Laurent Blanc. Laurent Blanc. Wah, gitu. Roleng gimana? Mulutnya roleng. Laurent Blanc. Prancis juga ada aksennya, aksen utara, Prancis utara, ada selatan. Jadi kayak Inggris, Amerika sama British. Sama Amerika. Oh, gitu. Prancis saja ada dua. Iya. Kalau utara itu blanc. Kalau yang selatan yang blanc. Berarti kayak agak-agak sengau gitu hidungnya. That's ya. Right. Harus sengau. Luar biasa ya. Dan ternyata Pak Yuni Eko ini adalah seorang guru bahasa. That's right. Benar ya. Nggak mungkin dong bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, nggak bisa ngajar bahasa gitu. Ngajar di MTS Muhammadiyah 10 Purbalingga yang berada di Gembong, Mbak. Gembong. Iya, Gembong. Iya, itu di Bojongsari berarti masuknya kecamatannya. Kecamatannya Bojongsari. Dekat Wabong. Dekat Wabong. Loh, Gembong. Ngajar di Gembong, dekat Wabong. Oke. Ngajarnya dari tahun berapa nih? Wah, udah lama senior, Mbak. Cuman aja wajahnya saya baby face atau baby shark. Baby shark. Oke. Baby shark dudu gitu ya. Oke, nah ternyata Pak Yuni juga merupakan seorang vlogger. Ya, vlogger, YouTuber, trader, fotografer. Luar biasa. Banyak pekerjaan yang harus saya geluti, harus saya ikutin dan harus bisa. Editor juga. Karena gini, aku pengen seseorang yang bisa semuanya bisa. Multi talent ya gitu ya. Bukan talentan tapi ya. Iya, enggak dong. Multi talent. Ya, orang mengatakan itu tapi saya mencoba untuk belajar. Sifatnya belajar. Learning by doing. Misalkan kalau di foto, biasa moto itu kita harus mau tidak mau harus bisa aplikasi Photoshop, ada Corel dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Di foto. Kalau di YouTube misalkan saya YouTuber, saya tag sendiri, ambil sendiri, edit sendiri. Kemudian maka otomatis saya harus bisa aplikasi, ada Filmora, ada Premiere. Banyak ya? Banyak kayak gitu. Dan harus kita pelajari. Dan itu manual sih. Manual. Tulisannya manual. Bacanya manual. Ya, manually. Iya, ini saya di sini jadi belajar bahasa Inggris sama Prancis ini ya berkat Pak Eko ya. Wih, nanti pulang-pulang saya udah lancar nih bang bong gitu ya. Nah, ini dengar-dengar nih Pak Eko ya, katanya mau ada namanya apa nih?
Muhriah English Fiesta 2023. Tada gitu ya. Itu apa tuh? Itu sebenarnya event yang dilaksanakan oleh MTS di Kabupaten Purbalingga, khususnya yang sekolahnya di Muhammadiyah sama Usriyah. Nah, ada Usriyah tuh, itu masuknya di Muhammadiyah lah. Ini kita mengadakan event yaitu untuk melatih skill siswa yang speech, pidato. Kemudian satu lagi itu kalau nggak salah, lupa. Speech contest sama kemarin sih konsepnya storytelling, tapi karena storytelling itu udah diambil oleh MGMP bersama, kita nggak ambil itu gitu. Kita berarti ngambilnya yang apa ya? Satu lagi itu apa namanya? Ya nantilah. Nanti kalau inget ini aja ya. Kalau udah inget gampang banget kalau diomongin, tapi gitu susah banget ya. Tapi kadang kayak gini nge-like. Pokoknya ya itulah ya, Muhriah English Fiesta 2023 gitu. Ngomongnya sebenarnya 2023 gitu. Iya. Besok di acaranya insya Allah dijadwalkan di Hotel Lowabong tanggal 23 Februari. Oke, itu yang boleh ikut siapa aja? Ya khususon untuk siswa MTS aja. Untuk siswa MTS aja. Jadi dari satu sekolahan dua. Oh, perwakilan tiap sekolahannya 2. Karena ada 2 kategori itu. Speech sama Putri Reading. Oh, Putri Reading. Berarti Putri baca. Putri itu puisi. Ya, Putri itu puisi ya. Mohon maaf ya, saya emang bahasa Inggrisnya agak-agak ini ya. Jadi tak pikir Putri itu perempuan. Enggak ya. Putri artinya ya berarti puisi, baca puisi. Yes, Putri atau PUM itu namanya. Oke. Baca puisi tapi pakai bahasa Inggris. Yes, gitu. Ya berarti kan puisinya juga puisi Inggris. Oke. Kan jarang sebenarnya untuk Putri Reading itu jarang dilombakan. Kalau speech itu banyak, kemudian ada storytelling banyak, tapi kalau Putri Reading jarang sekali dilombakan. Maka kita ngambil yang itu, yang jarang dilombakan. Padahal kita juga ingin melatih kemampuan siswa untuk Putri bacanya juga mimik wajahnya loh, ekspresinya mungkin ya, atau ya something like that lah. Yes. Like that nggak tuh? Udah kayak anak Jaksel banget nggak tuh? Like that ya? Actually gitu-gitu kan? Aduh. Oke. Nah, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelumnya aku mau ngajak Pak Eko buat minum teh dulu nih. Oke. Ya biar lidahnya nggak belibet ngomong bahasa Inggris ya. Jangan lupa ini ada teh manis buatannya Mbak Desi. Iya dong. Nah, ini kan ada 2 kategori. Tujuannya itu kenapa sih kok diadakan Muhriah English Fiesta 2023? Apakah hanya untuk melatih aja atau memang ini adalah event tahunan? Sebenarnya event tahunan, tapi ini perdana sebenarnya. Perdana karena kemarin selama pandemi kali ya. Pandemi juga kita mau melaksanakan itu terbatas banget gitu kan. Jadi baru bisa dilaksanakan sekarang. Konsepnya jauh-jauh hari sebenarnya, tapi baru terlaksana. Besok tanggal 23 Februari. Oke, itu untuk persyaratan pendaftarannya itu informasinya ada di mana? Iya, nanti lewatnya jelas WhatsApp group. Oh, WhatsApp group ya, ditunggu saja WhatsApp grupnya. Sama ada medsos yang bermain di bagian publikasi. Oh gitu. Iya, teman-teman kita yang di publikasi di MGMP namanya. Di MGMP ya. Namanya MGMP. Nah itu buat adik-adik yang mungkin nonton kali ini ya, pengen ikutan, nanti ditunggu aja informasinya bakal di-share ya. Tapi tidak di-share di WhatsApp grup keluarga enggak ya? Pokoknya ditunggu aja lah ya. Ini untuk MTS aja. Berarti pelajar tingkat MTS Muhammadiyah dan Usriyah. Berarti kalau kayak aku gini boleh ikut nggak? Anda ngambilnya foto model. Model katalog apa ini? Model madul. Model madul. Gak boleh ya. Berarti khusus belajar. Student only. Mahasiswa nggak boleh.
Mahasiswa enggak, itu maksudnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nanti kita adain yang tingkatnya lebih tinggi. Udah enggak baca puisi lagi ya. Baca novel mungkin ya. Ya, atau buat novel. Buat novel lah ya. Short story atau short story. Biasanya yang lagi ngetren itu. Apa tuh? Movie short movie. Oh, short movie. Film pendek gitu ya, biasanya. Oke. Nah, ini harapannya apa nih buat event ini gitu? Mungkin apakah biar meningkatkan kemampuan bahasa? Ya jelas itu. Yang pertama itu. Kepengen tahu seperti apa sih siswa-siswa yang di MTS Muhammadiyah, kemampuan soft skillnya, kemampuan readingnya lah banyak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai ranah PPDB untuk penerimaan siswa baru kan butuh gitu. Kita butuh banyak prestasi itu biar dikenal sama masyarakat, maka lomba itu kan dapat piala, dapat uang pembinaan dan sebagainya. Itu kan bisa untuk prestis sekolahan untuk untuk membranding sekolah juga berarti ya. Tujuannya untuk itu salah satunya. Nah, Pak Eko nih, dari kapan sih ngajar bahasa Inggris, terus kenapa memilih sebagai guru bahasa Inggris? Awalnya coba-coba. Lalu saja namanya Mawar. Enggak ya. Ya dulu ini cerita historical ya. Aduh. Atau sedih nggak ini ceritanya nih? Aku jadi. Aduh. Iya, jadi sebenarnya dulu udah lama kita udah jadi guru, udah lama sebenarnya. Pernah Bayata Bakti juga di salah satu sekolah sih di Purbalingga selama 2 tahun. Kemudian ikut seleksi menjadi guru bantu di Dinas Pendidikan, diterima. Kemudian 3 tahun itu di salah satu sekolah dasar di Purbalingga. Berarti 3 tahun. 2003 sampai 2005 guru bantu. Kemudian 2005 mulai itu jadi guru PNS. Di Kementerian Agama di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian 2008 saya mutasi melimpah naik ke atas jadi guru bahasa Inggris. Jadi mulai bahasa Inggrisnya di tahun 2008. Oke, berarti memang dulu kuliahnya jurusan bahasa Inggris. Awalnya tidak. Membingungkan ini sebenarnya Pak Eko ini dulu kuliahnya apa gitu kok bisa-bisanya jadi guru bahasa Inggris? Tadi bilang ini multi talent. Jadi karena banyak sekali sekolah yang saya harus D2 namanya dulu itu sekolah diploma 2 berarti diploma ya. 2 itu iya yang sekolah 2 tahun itu sekolah guru kan. Itu 2 tahun kemudian saya ikut itu jadi guru kelas dulunya di SD sebagai kemudian guru kelas. Setelah guru kelas saya baru kuliah S1 itu. Gitu. Karena passion saya di bahasa. SMA-nya saya bahasa. SMA-nya bahasa. SMA-nya di Sokaraja, depan Margono itu. Jauh ya ternyata ya. Sudah tutup sekarang. Udah nggak ada. Tapi itu waktu saya itu banyak banget siswanya. Masih rame ya. Rame banget. 6 kelas perangkatan. 6 kelas perangkatan. Tapi sekarang udah tutup. Berarti lulus SMA terus ambil D2. Kemudian ngajar. Nah, kemudian aku kuliah lagi tuh. Ambil S1 bahasa Inggris. Karena passion saya itu di bahasa. Pengennya dulu cita-cita pengen jadi pemandu wisata, guide, tour guide. Gitu. Tapi apalah daya, Tuhan berkehendak lain. Jadilah seorang guru sekarang. Iya, sebenarnya nggak pengen jadi guru. Tapi apalah daya. Iya, tapi kan jadi traveler juga sekarang walaupun nggak memandu wisatawan ya. Memandu diri sendiri. Dan memandu siapa? Subscriber. Jangan lupa subscribe gitu kan, viewers. Saya lagi jalan-jalan gitu kan. Halo guys. Si paling halo guys ternyata ini ya. Itu ya. Terus kok bisa bahasa Prancis juga? Ya itu di SMA dulu itu ada jurusan bahasa. Satu-satunya waktu itu ada jurusan bahasa se-Kabupaten Banyumas. Cuma di situ aja. Makanya saya ambil itu karena alasan itu. Karena suka bahasa. Yes. Berarti Pak Eko ini senang mengekspresikan lewat bahasa gitu ya. Iya. Senang berekspresi lewat kata-kata gitu mungkin. Iya, kata-kata. Kalau zaman sekarang malah kayak
Fajar set boy apa-apa diomongkan apa-apa diomongin ya set gitu set vibes oh gitu. Berarti Pak Eko adalah set boy sejak dulu enggak ya aku seneng lagu-lagu itu Inggris lagu-lagu American lah West lah gitu jadi karena senang ya ikut senang juga ikut gitu. Senang ya dan salah satu untuk trik belajar mudah ya gitu senang dulu lagu dari barat, hafal, otomatis kita juga jadi bisa ya. Oke, berarti itu bisa jadi salah satu tips juga buat teman-teman yang nonton podcast ngeteh anget ya. Jadi kalau mau belajar bahasa di mana sih gitu? Iya, caranya gitu triknya. Oh iya, gitu, triknya kan? Dengan dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris. Padahal zaman dulu kan sulit tuh itu cari gimana tuh? Berarti beli kaset gitu? Kaset pakainya. Zaman sekarang gampang itu pakai scroll. Cari-cari di platform banyak ya. Kalau mudah mengartikan. Kalau dulu beli kaset di tape recorder gitu. Iya. Dimasukin gitu. Tape biasa itu kayak dengerin. Kita nulis loh. Didengarkan terus ditulis. Sampai nulis-nulis gitu. Biar apal gitu kan. Terus lama-lama dihafalin. Tapi vibe-nya kuat banget gitu loh. Punya momen tersendiri. Setiap every song pada zaman dulu itu punya vibe sendiri. Zaman SMA kita vibe-nya Dewa 19 tuh misalkan gitu. Zaman kuliah apa Sheila on Seven misalkan gitu kan. Dulu dengerinnya apa? Rolling Stone? Enggak. Kalau barat-barat ya yang boy band. Waduh. Gitu, yang pop biasa. Kalau semua jenis musik, genre musik sebenarnya suka ya. Tapi ya ada satu dua yang paling disukain gitu. Oke. Pak Eko sebagai pengajar bahasa ya. Ada enggak hal yang mungkin menjadi satu yang amat sangat menyenangkan gitu, event atau waktu kapan, momen kapan nih yang bikin Pak Eko, aduh saya bangga nih jadi seorang pengajar bahasa Inggris? Iya, ketika dia anak didik saya itu berprestasi, baik itu akademik atau non akademik. Kalau event dapat juara gitu kan, kita punya kebanggaan tersendiri tuh. Seorang guru pastinya seperti itu, pastinya idealnya kayak gitu, idealnya seperti itu. Jadi kita udah melatih siswa tuh jauh hari, udah dipersiapin matang, juara, wah kebanggaannya bangga luar ya. Banget. Terus yang kedua, misalkan ada ujian atau tes, gitu kan nilainya tinggi, wah seneng banget tuh. Seneng ya. Berbanding terbalik kalau dapatnya jelek-jelek kan sedih gitu ya. Aduh saya harus gimana lagi nih ngajarnya gitu kan. Apa saya yang salah, apa saya ngajarnya nggak bagus, atau memang dasar anaknya yang nggak mungkin belum menangkap pelajarannya gitu ya. Gimana gitu kan juga menjadi refleksi kita sebagai guru gitu kan. Nah, tapi melihat di era sekarang nih, anak-anak kan sering menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, ya kan? Second language-nya. Nah, tapi mungkin untuk penggunaan dan penempatannya mungkin agak kurang sesuai ya, apalagi yang English Jaksel gitu-gitu kan. Nah, itu tuh sebagai seorang guru melihat fenomena itu seperti apa? Kalau menurut saya sih fine-fine aja, selama itu tidak dipergunakan di acara-acara resmi. Kalau untuk sekedar komunikasi atau gaya-gayaan doang, it's okay. Nggak apa-apa ya. Mending misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan religi atau agama kita atau apa tuh ya namanya Indonesian atau tradisi Indonesia atau apa ya jangan dipakai lah. Misalkan American itu kan itu nggak boleh ya. Gitu kan, nggak usah. What the fuck. Nah, tetap menjaga budaya Indonesia ya. Gitu. Walaupun itu kelihatannya keren gitu ya. Asik, lu gaul loh gitu, tapi kan nggak bagus. Tidak gitu. semua budaya barat itu tuh bisa diadaptasi ke budaya kita ya. Termasuk saya sering menegur murid-murid saya itu dia pakai profil WA-nya ada tulisan ini pakai bahasa Inggris. Ini cenderung berbau gitu gitu kayak kebarat-baratan banget gitu ya. Dan itu negatif loh. Makanya saya tegur. Jawabannya, saya nggak tahu Pak. Gitu. Kan. Jadi karena memang ketidaktahuan mereka. Gitu. Jadi beberapa kali dia kayak gitu. Nah, itu yang harus difilter yang seperti itu. Harus bisa lebih jeli lagi ya untuk memfilter hal-hal tersebut gitu. Iya. Nah, Pak Eko,
bagaimana sih Pak Eko bisa untuk menerapkan bahasa Inggris itu agar bisa dijadikan second language bagi anak-anak ya kan? Apalagi kita tahu di Purbalingga khususnya atau dan sekitarnya juga tidak semua sekolah itu menerapkan ada hari khusus bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu Pak Eko sendiri bagaimana untuk mengajarkan anak-anak agar lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris? Ya minimal gini, kita punya kontrak atau perjanjian sama siswa. Misalkan kita mengajar di suatu kelas tuh, ini kita latihan berapa persen tuh dalam semester ini gitu. 30% kah, 50% kah, atau full kah gitu. Kita kan nggak berani di kelas 7 misalkan, di kelas 1 udah 50%, enggak 100% apalagi 50% saja kita nggak berani gitu. Kita sudah ngajarin sedikit-sedikit gitu. Dari awal opening itu kan udah bahasa Inggris otomatis lah. Hello, good morning, how are you today? Are you ready for English today? Any question? Itu kan jawab-jawab itu. Itu baru berapa persen tuh? Nanti kan nanti di kelas 2-nya ditambahin lagi. Kelas 3-nya ditambahin lagi gitu. Kemudian ini salah satunya ada event ini. Ya dalam rangka itu supaya nanti mereka mau tidak mau misalkan berlatih itu belajar kan otomatis belajar bahasa Inggris kan secara dan ini event ini mengawali adanya English competition. Iya, kalau sebenarnya kalau di tingkatan MGMP ya sering banget sebenarnya. Kalau MGMP secara umum ya di Purbalingga. Saya sendiri kan MGMP secara umum juga, tapi karena saya menjadi salah satu ketua di Mukhriah itu, maka saya mencoba untuk mencari yang something new lah, gitu. Lombanya yang berbeda. Gitu. Yang belum diadakan sebelumnya. Nah, balik lagi ke ini nih, Mukhriah English Fiesta 2023. Udah benar belum ngomongnya? 23? Ya, udah bener ya. Oke, nah ini persiapannya hanya udah di 3. 23. Kan ada iklan itu ya, hanya di 3 gitu kan. Yang iklan 3 itu. Iya, yang voice over yang di dubbing itu ya. That's right. Aku senang itu gitu kalau ya. dubbing aku juga senang gitu. Karena otomatis kan YouTuber harus bisa dubber. Ya dubber, ya editor, ya apapun lah ya, penulis berhubungan dengan YouTube itu ya. Karena harus ambil sendiri, sendiri. Kita belum punya tim, gitu. Belum punya editor ya. Padahal sudah dimonet, harus tiap minggu harus upload lagi gitu kan. Nah, semoga nanti kita juga bisa ikut membantu ya dan event tersebut ya, dan bisa ikut mensukseskan juga tentunya gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko. Saya bisa diajarin nggak ngomong thank you gitu, tapi terima kasih dalam bahasa Prancis. Merci. R-nya nggak terlalu jelas. Merci. Masih belum jadi. Merci. Itu terima kasih. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pak Eko. Nanti dikoreksi lagi ya. Taunya Mercy merek mobil soalnya. Akhirnya itu. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga eventnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan bisa mencetak tentunya siswa-siswa yang berprestasi dan fasih berbahasa Inggris seperti Pak Eko ya. Saya juga nggak terlalu fasih. Ditunggu aja informasinya, nanti bakal segera diupdate ya untuk informasinya. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Sehat terus Bapak Eko ya, semangat terus untuk ngajarin bahasa Inggris dan bahasa Prancisnya untuk anak-anaknya. Dan juga buat teman-teman ya, jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ngeteh Anget setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore di channel kesayangan kita semua di Ngeteh Anget Podcast. Saya Desi Triani dan juga Pak Eko pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.